Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Ade Guru SLB yang kadang rajin bikin video dan kadang malas bikin video. Nah, pada kesempatan kali ini di hari Ahad tanggal 29 Januari 2023 kita membuat lanjutan dari cerita tentang murid-murid di kelas Pak Ade Guru seperti ini. Hari Minggu ya, kita akan membahasnya dengan santai, pakai kaos, pakai kolor. Nah, hari Minggu kita buat sesantai mungkin. Jadi dalam pembahasan kali ini, kita kemarin sudah membahas tentang Down syndrome yang ada di kelas. Kemudian kita membahas tentang anak pendiam. Jadi di kelas itu ada pendiam dan ada penyerta lainnya seperti itu. Itu baru 2 siswa yang kita bahas ya. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang ketiga, yaitu siswa dengan, kalau ini apa ya, diagnosis saya atau bahkan saya, karena itu belum ada surat tes bahwa dia autis. Kalau saya lebih mengarah ke autis, bahkan saya seperti itu. Jadi akan saya ceritakan kondisi anak tersebut. Anaknya bisa bicara tapi tidak mau bicara. Ini sulit ya, bisa bicara, buktinya apa? Kadang bernyanyi, kadang mengeluarkan suara, berarti kan dia bisa bicara, bicaranya tidak bermasalah. Pendengarannya dipanggil kadang nengok seperti itu, tapi ya semaunya, tapi kadang mengikuti kalau kita dan teriak itu dia langsung kaget, berarti kan dia mendengar. Jadi bicaranya bisa tapi tidak mau bicara. Terus dia sering melakukan hal-hal yang berulang. Di kelas kebetulan saya memasang itu stiker dinding. Yang dia lakukan paling sering menyopoti stiker dinding. Nah, setiap kali mau menyopoti saya akan menyetop seperti itu. Kemudian yang ketiga, terkadang tantrum. Ini terkadang ya, tidak sering. Terkadang itu tantrum. Tantrumnya itu mukul. Jadi mukul seperti gemes seperti itu. Kadang tantrumnya itu gigit. Saya pernah digigit perutnya. Aduh, nggak pas gak sih, dikiranya mau minta peluk, ternyata gigit. Lumayan perut digigit. Jadi tadi kan memiliki permasalahan seperti itu. Terus dia memiliki dunia sendiri. Jadi ketika kita mengadakan permainan atau belajar, dia nggak tertarik seperti itu. Terus kita nyanyi ya, contoh nih, saya nyanyi sama murid-murid yang lain. Setiap pagi kan kita nyanyi Indonesia Raya, Bangga Bangun Desa, Coba-coba Suwung yang terbaru, Gundul-gundul Pacul. Kita nyanyi tiap pagi itu nyanyi itu. Anak nggak nyanyi nggak, tapi nanti anak itu ketika kita udah selesai dia nyanyi sendiri. Tapi ya yang mau, seperti itu. Pernah nih saya nyoba, saya iseng kan, saya deketin anak itu ketika yang lain sedang menulis mewarnai itu, saya deketin. Saya bilang begini, sambil saya ikuti jalan kemana, habis itu ngomong bas. Nah itu seperti itu caranya. Pas mau ya mau, tapi maunya ini masih sulit diprediksi. Jadi ketika saya memulai pelajaran itu, saya menunggu respon dari sang anak tersebut. Jadi ketika anak itu berangkatnya dalam posisi dia tiba-tiba ini, yang pernah saya dengar ini, nyanyi Obat Hati, lagunya Opik. Ya saya habis itu ya saya harus nyanyi Obat Hati. Nah, sebelum saya nyanyi yang lain, saya nyanyi dulu. Saya nyanyi bareng. Saya ikutin dia nyanyi. Nanti dia diem ya, saya nyanyi, tetap saya nyanyi. Saya putarkan lagu ada. Nah, itu jadi murid saya seperti itu, salah satu murid saya tadi. Kalau diagnosis saya terkena autis, mengalami autis. Jadi komunikasinya terganggu, melakukan hal yang berulang, jadi jalan, misalnya jalan ya ke sana, ini balik lagi, sana balik lagi. Dan yang kedua tadi tantruman,
Tapi tantrumnya biasanya pas posisi mau nangis seperti itu. Kalau nggak nangis ya nggak mukul, nggak ketawa. Terus lain ini destruk apa merusak ini, ada merusaknya ini. Jadi seperti kita memiliki tempelan itu, tempelan kalau kita luput ya udah dicopotin semua tempelan yang ada di kelas. Nah, tapi karena kita terus mengingatkan terus, jadi alhamdulillah ini stiker dinding saya 100% terpasang, 95% utuh, 5% cacat. Jadi masih, menurut saya masih bagus. Jadi selama setengah tahun ini stiker dinding saya utuh di kelas. Stikernya itu sepanjang inilah, sepanjang dinding menjorok papan tulis lah, mengitari papan tulis bawah sampai sana. Ya dikledeki. Tapi kalau tugas-tugas yang di kelas itu dicopot ya. Kadang kan kita pasang ya itu jalan, kan nggak mungkin kita suruh duduk terus kan. Kita jalan ya udah, anak jalan nggak apa. Nanti yang ketika yang lain menulis saya ngikutin, biasanya saya ngikutin, saya beri masukan itu dari ya biasanya nyanyi, saya ngikutin dulu nyanyinya apa, saya ikutin seperti itu. Nah itu murid saya yang ketiga yang saya ceritakan ya. Kondisinya, komunikasinya masih satu arah, dua arahnya itu masih sedikit lah. Kadang di antara semua murid yang lain ini komunikasinya masih searah dulu, masih satu arah, fokus matanya belum. Terus kalau bicaranya tadi bisa, cuma dia nggak mau, dia maunya semua sendiri itu bermain dengan mainan sukanya, masih belum bisa diarahkan kita main apa itu belum. Jadi nanti dia tapi kebanyakan mainnya dimakan semua itu makan. Jadi kadang ya kita nggak mungkin kita berikan mainan ya, nanti takutnya malah masuk ke makan seperti itu. Nah, langkah yang sudah saya lakukan apa? Ini langkahnya. Langkah yang saya lakukan yang pertama adalah berkomunikasi dengan orang tua. Kebetulan di tahun ini Tuhan mulai masuk kelas 5 ini suka nangis. Nangisnya nggak patut jam-jaman gitu. Nah, saya komunikasi ke orang tua. Bu, ini nangisnya itu di sekolah saja apa di rumah juga nangis? Oh, di rumah juga nangis, Pak. Kenapa? Kalau nangisnya di sekolah berarti kan itu nggak suka sama saya. Nanti bisa kita pindahkan ke kelas lain. Rencananya seperti itu, kita pindahkan ke kelas lain. Siapa tahu cocok dengan guru yang lain, tapi nggak harus cocok dengan saya. Asalkan cocok dengan yang lain nggak masalah, seperti itu saya sampaikan. Oh ternyata nggak, di rumah nangis, di sekolah juga nangis. Lalu kita komunikasi terus. Berarti ini mungkin pengen sesuatu, Bu. Apa sedang mengalami sesuatu yang tidak enak? Saya sampaikan seperti itu. Punya sakit nggak? Ibunya nggak sakit, Pak. Nggak sakit, Pak. Berarti pengen sesuatu. Nah, kita kan sudah menyampaikan seperti itu, dan kita juga ngobrol dengan wali murid yang lain. Karena apa? Hal seperti ini nanti menjadi PR guru dan PR orang tua. Dan ternyata wali murid di kelas yang lain itu juga peduli. Jadi kemarin ya saya dapat info seperti ini, Pak, itu ternyata itu anak ini yang mengalami autis di kelas ini yang nangis ini, itu BAB-nya itu 7 hari sekali. Itu baru BAB. Wah, kan saya kaget, saya walah ternyata BAB 7 hari sekali BAB ya. Kemarin orang tuanya belum cerita. Jadi, nah kebetulan kemarin kan mau diperiksakan ke dokter, kok diperiksakan kenapa ini udah 10 hari nggak BAB, nah, seperti itu. Nah BAB itu normalnya kan setiap hari. Jadi ternyata mungkin kalau saya menebak kan ini bisa menjadi salah satu penyebab anak itu tadi menangis, tiap hari menangis. Bahkan belum sampai sekolah pun kadang nangis, dari rumah udah nangis, di rumah nangis lagi. Nah, kita hibur pakai, wah saya menghibur nggak kurang-kurang. Saya udah pakai cara menghibur, tidak mempan. Saya pakai cara bentak-bentak, tidak mempan. Saya intimidasi, tidak mempan. Saya ajak jalan-jalan, tidak mempan. Saya masukkan kelas lain, tidak mempan. Mempan sebentar, habis itu nangis lagi. Berarti kan ada hal yang memang di luar itu. Nah itu sementara indikasi dari saya karena melihat perilakunya seperti itu dan kejadian yang terjadi, nah, bisa jadi karena metabolismenya tadi yang tidak teratur. Tapi ya kita tunggu. Semoga nanti kalau permasalahan BAB-nya selesai, tidak marah, nah itu kita udah masuk ke tahap yang berikutnya. Berarti udah nangisnya sudah hilang. Kita tinggal nyari, oh berarti sekarang tinggal melatih fokus mata.
Kalau autis nanti kita fokusnya di fokus mata yang pertama, yang kedua duduk. Tapi kalau saya gini, andai kan memang tidak duduk tidak masalah. Yang penting tadi kan anaknya kan kita nyanyi, ternyata anaknya bisa nyanyi kan, dia jalan nggak masalah, kita sambil dia jalan kita dampingi, kita sampaikan. Tapi kalau bisa duduk itu akan lebih cepat seperti itu, fokus mata. Jadi kita panggil, kita arahkan ini dia mengikuti. Nah itu fokus nanti kita yang pertama adalah memperbaiki fokus mata. Ya caranya itu kita panggil, ini tolong ambil pulpennya, yang ambil pulpen seperti itu, taruh di sana, kita taruh ngikutin. Nah, kita nanti kan bisa hitung 3 detik fokus mata. Di sini dulu tolong lihat ini gambar 5 detik, 10 detik. Syukur-syukur target kita nanti bisa 1 menit, nggak usah lama-lama. Semenit itu udah lama itu. Nanti kalau udah bosen, jangan nggak masalah. Seperti tadi fokus, jadi fokus kita untuk membantu perkembangan anak tadi, memperbaiki fokus mata. Syukur-syukur bisa membuat duduk rapi, baru teman-teman jadi belajarnya lebih kondusif. Yang ketiga, kita akan pancing komunikasinya karena suaranya keluar seperti itu. Berbeda dengan mungkin yang suaranya tidak keluar karena ada gangguan di organnya. Tapi ini organnya menurut saya tidak bermasalah, suaranya jelas seperti itu. Manggil, kalau manggil saya belum mau Pak Abbas ini belum. Kalau teman-teman yang lain sudah, tapi dia ketika mengikuti benar seperti itu, bunyinya tepat, bahkan mungkin lebih bagus dari beberapa teman di kelas cara bicaranya. Tapi kita akan perbaiki komunikasi searah dulu. Kenapa? Karena ini menurut saya masih berat komunikasinya. Jadi nanti searah, asalkan searah, oh kamu ke sana ambil, kamu ke sana ini taruh di sana, yuk ke sini bantu di sini. Dia nggak membalas nggak masalah seperti itu. Terus kemudian nanti diajarkan agar bisa memanggil bapak, ibu. Nah itu bapak, Pak Abbas gitu. Jadi kita arahkan untuk memanggil keluarga terdekat dulu seperti itu. Nanti kan udah komunikasi 3. Nanti seperti keterampilan itu jalan, nanti kemandirian kan nanti sambil berjalan itu training dan sebagainya, itu emang harus dibiasakan. Nah ketika ini sudah ibaratnya sudah siap ya, kan sudah siap itu berarti sudah seperti awal masuk sekolah itu. Nah itu harusnya nanti baru mulai beranjak ke belajar yang lebih kompleks seperti itu. Ya, mungkin kalau untuk di kelas 5 ini saya mungkin nggak berharap, pengennya sih berharap lebih-lebihnya ya, tiba-tiba perubahan drastis, tapi mungkin mengejar fokus mata, duduk, sama komunikasi 2 arah nanti akan menjadi prioritas. Komunikasi yang searah dulu, 2 arahnya nanti di kelas 6 seperti itu. Jadi hal ini bisa dijadikan sharing buat Bapak Ibu. Oh ternyata ada anak dengan kondisi seperti itu. Target kita bukan belajar membaca, bukan belajar menulis, bukan. Itu nanti ketika sudah anak bisa fokus, kontak matanya udah bagus, dia mau mengikuti perintah kita, nah itu kita baru lari ke situ. Kita kenalkan ini benda ini namanya buku, benda ini namanya HP, benda ini namanya tas dan sebagainya. Jadi sambil berjalan, tapi fokusnya dia mau ke kita dulu dan terjalin hubungan yang baik antara guru dan anak, orang tua dan anak seperti itu. Nah, mungkin cerita santai kita hari ini cukup sampai di sini. Ya kalau ada kurangnya ya apa ya seperti itulah adanya. Saya hanya sekedar sharing, di kelas ada yang murid seperti ini, hal yang sudah saya lakukan seperti ini. Mungkin dari teman-teman semua ada, oh Pak saya punya Pak murid seperti itu Pak, saya kasih ramuan seperti ini, nggak apa-apa, saya diberitahu saja tuh, di Capri juga nggak apa-apa ke 0859 1264 55070, 0859 1264 55070, tulis di bawah ya. Nanti teman-teman bisa sharing kepada saya atau enggak di kolom komentar YouTube-nya juga nggak apa-apa, dimasukkan, oh ini begini bagusnya. Kalau saya memang belum bisa maksimal, kenapa? Karena di kelas itu 9, mungkin teman-teman guru yang lain ada yang lebih dari 9, itu lebih sulit lagi. Saya nggak bisa membayangkan, karena saya sendiri 9, menurut saya
sudah cukup sulit seperti itu. Kalau masalah kondusif, ya kalau pas nggak nangis kondusif, kelas itu kondusif. Tapi kalau pas nangis itu nggak kondusif. Belum lagi di teman yang lain ada yang mungkin usil dan sebagainya. Kelas akan lebih meriah, tentunya seperti itu. Dan mungkin pembelajaran itu nggak akan berjalan sesuai yang kita rencanakan. Rencananya kita kan masuk, ayo kita doa, kita absen, habis itu kita nyanyi, habis itu yuk kita belajar dulu, kita baca. Kan nggak mesti seperti itu. Tiba-tiba ada yang nangis. Tiba-tiba ini diganggu, ini laporan, kan seperti itu. Nah, kita target yang banyak pada target yang sedikit. Nah, semoga di penghujung kelas 5 nanti target kita yang sedikit ini bisa goal semua seperti itu. Jadi nanti ketika anak masuk di kelas 6 kondisinya sudah sangat bagus sekali seperti itu. Sekian dari Pak D Guru SLB. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.